Hai Radio People, balik lagi kita di podcastnya RRI Pekanbaru di Radio Talk. Wah, ini mah kayak apa ya, gaya-gayanya dari boyband deh, setahu aku gini gitu ya kan. Kayaknya boyband. Dari lalu lintas juga bisa, stop lalu lintas. Oh iya, solo lintas ya, bener banget. Wah, aku belum kenalin ini orang, tapi tiba-tiba udah ngasih tahu kalau ini jobnya apa. Mulai dari pakaian juga ya. Dari bajunya udah Dari kelihatan baju ya. udah kelihatan banget gitu ya. Aku ditemani sama Pak Suhari. Halo. Halo. Nah, kita ngomongin terkait dengan apa ya, masalah mimpi dan juga realitanya dari seorang Pak Suhari yang sekarang balik lagi ini menjadi seorang polisi, petugas untuk di wilayah lalu lintas lah ya khususnya ya Pak ya. Enggak, sekarang udah di Polda Riau di pelayanan markas. Oke, di pelayan markasnya jadinya ya. Betul. Oke, udah banyak banget sih pindah-pindahnya sebenarnya kabarnya dari Iya, Pak dari Suhari. dulu lalu lintas, Aha, benar. Intel, Intel gitu ya. sekarang di pelayanan markas Iya, gitu. bener Dulu banget. sebelumnya juga di Brimob. Oh iya, di Brimob juga, di sebelumnya ya. Iya, Bener deh, banyak banget. Tapi pertanyaannya, Iya. apakah selama belasan tahun beliau untuk menikmati kegiatannya untuk memberikan pelayanan kepada negara ini sendiri adalah cita-cita awalnya dari seorang Suhari kecil gitu? Atau gimana? Kalau realitanya dulu kalau waktu kecil zaman SD TK taunya mau jadi dokter. Oh, taunya mau jadi dokter? Iya, jadi Oke. dokter. Seiring berjalannya waktu besar, tiba-tiba Jadi pakai ini ya? polisi dong. Polisi gitu ya. Iya. Aturannya pakai jas putih, akhirnya jas berwarna coklat ini ya. Coklat betul sekali. Oke, tapi kenapa dulu pengennya itu jadi seorang dokter? Atau Iya. ada orang di sekitar nggak sih kira-kira? Nggak ada sih, jadi kayak apa namanya itu bayangan-bayangan waktu kecil tuh ya kan. Jadi menerawangnya pengennya jadi dokter. Oh, oke. Karena mungkin pakai jas, mengobati orang sakit. Orang sakit, oke. Biasa lah ya anak-anak ya. Iya. Apa namanya tuh mimpi-mimpinya tuh pasti hal-hal yang seperti itu. Rata-rata pasti dokter. Iya, benar. Ya. Jadi presiden. Presiden, Iya, kalau nggak pokoknya guru gitu. Benar. pokoknya yang jauh tatapannya tuh kesana kemari gitu ya. Tiba-tiba ya sering berjalannya waktu, realita mungkin jadi polisi mungkin lebih cocok. Oh, jadi polisi. Kenapa? Kenapa? Apakah dulu mungkin kayak polisi ini kan identik dengan pelajaran olahraganya bagus lah kita bilang karena butuh fisikal ya. Betul. Gitu ya, benar ya? Iya. Mungkin ya juga sih waktu SMA saya mengikuti paskibraka. Oke. Jadi saya purna paskibraka tahun 2003. Tahun 2003. Jadi kayak yang semi militer itu saya suka pramuka. Oh, pramuka, kuat juga ya. Pramuka kan baris berbaris gitu kan. Habis itu saya ikut paskibraka juga gitu kan. Jadi sepertinya memang keinginan saya basicnya tuh ada yang Keteraturan betul dan atur gitu ya. Aturan dan atur ke keteraturan. disiplin-disiplin. Iya benar, ya, kedisiplinan. Gitu kan. Jadi mengarah ke sana mungkin cocoknya ini polisi nih gitu. Tunggu, yang bilang cocok ini polisi, Bapak Suhari sendiri atau justru keluarga? Yuk kamu kayaknya boleh nih jadi polisi gitu. Sebenarnya diri sendiri dulu Oh, sih. diri sendiri dulu. Karena memang dari kemauan. Oh, dari kemauan. Dan di apa? Didukung oleh keluarga. Oh, didukung dengan keluarga. Dan keluarga juga ada yang polisi juga, kayak kakak, polwan, kayak dulu orang tua tentara. Oh, tentara dulu. Jadi gitu ya. basic-basicnya udah dapat kali ya. Oke, gitu. Nah, tapi kalau misalnya dengar cerita yang namanya memiliki profesi sebagai seorang polisi itu bagi seorang anak-anak misalnya SMA atau SMP, tingkat SMP lah kita bilang gitu ya kan. Banyak yang bilang itu adalah tuntutan orang tua yang nyuruh. Kebanyakan banyak yang bilang kan ini karena orang tua nyuruh gitu misalnya. Iya. Itu Ada juga sih seperti itu karena orang tuanya polisi, anaknya harus jadi polisi. Terus udah jadi polisi, tiba-tiba anaknya nggak mau dinas, bener. mangkir. Ada juga. Ada juga. Jadi ya kepada yang nonton podcast ini tentunya, Iya, benar. kalau misalnya mau jadi polisi harusnya dari hatinya dulu. Oh, dari hatinya dulu. Dari gitu diri ya sendiri kan? dulu mau jadi polisi. Setelah nanti jadi polisi, maka dia akan profesional Oh, setelah itu baru bekerjanya. bekerjanya secara profesional. Jadi nanti kalau misalnya dia
karena suruhan dari orang tua misalnya, atau diarahkan sama keluarganya. Jadi bukan niat dari dalam hatinya. Udah lulus polisi, udah capek-capek tes, Iya. udah Sakit-sakitan, sakit-sakitan, iya bener. pendidikan selama 7 bulan, lama banget ya gitu kan? kan. Tiba-tiba nanti udah dinas malah melenceng, nggak profesional. Tiba-tiba nggak absen gitu Iya, kan, benar. disuruh kerja nggak mau, disuruh apa-apa nggak mau, karena nggak dari hatinya, karena dia kan nggak mau, dia pengennya mungkin kuliah, pengen yang have fun, Gitu yang misalnya. pengen yang jalan sana jalan sini apa segala. Kalau benar. udah jadi polisi kan udah ada ikatan, Iya benar. ya, ada ikatan dinas yang harus dipatuhi gitu, ada koridor-koridor yang nggak boleh harus kita kerjakan. Dikerjakan gitu Betul. ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ditanya gitu, balik lagi kita ke seorang Pak Suhari dulu. Apakah memang suka, selain tadi karena mungkin lingkungannya gitu kan, lingkungan keluarga dan lain Iya. sebagainya kan memang banyak Mm-mm. yang memang berkecimpung di dunia ini ya, Kepolisian ya. kepolisian gitu ya kan, atau pelayanan gitu ya kan. Terus dari keseharian dah, kepribadian, kan banyak yang bilang polisi itu tuh harusnya tegas, seram, Iya, betul. Iya. gitu. Sekarang malah nggak boleh lagi polisi yang seram. Oh, nggak boleh lagi. Ya polisi harus humanis. Humanis, oke. Betul. Jadi harus dekat sama masyarakat. Jadi polisi itu tidak boleh ditakuti masyarakat. Oke. Polisi itu harus menjadi temannya masyarakat. Jadi sekarang misalnya kepada masyarakat ya, yang nonton podcast ini nanti, kalau misalnya anaknya nggak mau makan, nanti ditangkap polisi. Oh ya, Jangan lagi. iya bener ya, sering ya, ancaman-ancaman kayak gitu ya. Ancaman kayak gitu. Jadi tiba-tiba nanti anaknya TK, polisi takut. Iya, Karena dia benar-benar. melihat polisi nanti ditangkap. Kabur. Iya. Iya. Nggak mau makan, tangkap polisi. Nggak mau mandi, tangkap polisi. Jadi semuanya disalahkan polisi. Polisi. Padahal Polisi. sekarang polisi itu temannya masyarakat, Temannya masyarakat, sahabat anak gitu. Makanya ada program Pocil, polisi Kecil, ya, benar jadi ya. Polsana, polisi sahabat anak. Benar, Gitu. benar. Pernah dulu saya juga di Iya, sini. benar. Jadi benar. sekarang ini polisi itu harus dekat dengan masyarakat karena polisi itu temannya masyarakat. Temannya masyarakat. Oke. Nah kalau misalnya balik lagi nih, kayak tadi ekspektasi dari seorang Pak Suhari yang SMA gitu ya kan, masih ngebayang ya udahlah diterusin nih jadi polisi. Ekspektasi kerja jadi seorang polisi itu gimana awalnya? Sampai akhirnya oh ya, kerjanya ternyata gini nih untuk jadi seorang polisi. Iya, ingat saya dulu waktu jadi polisi kan, anggota polisi itu kan ada banyak ribuan gitu kan. Bener, oke. Jadi sementara ekspektasi saya itu di polisi itu ada kantornya. Oh mikirnya yang namanya Jadi polisi kerja kantoran gitu ya. 1000 orang ini kantornya di mana? Oh iya. Mejanya ada berapa? Ada berapa? Iya 1000 nggak ya mejanya? Iya gitu kan. Jadi ternyata enggak. Oh, ternyata enggak. Jadi polisi itu ya di lapangan gitu kan. Jadi ada bagian-bagiannya ternyata. Jadi saya mikirnya gitu dulu. Jadi yang misalnya di situ kan ada polisi lagi apel, Iya, ada misalnya. sekitar 100 orang. Orang ini di kantor di mananya ya? Ruangannya segede apa untuk bisa cakupin orang ini ya? Betul. Itu pikiran saya dulu ya waktu awal-awal gitu. Banget gitu niatnya. Ternyata ya kalau misalnya yang bagian lapangan ya di lapangan Di lapangan aja gitu. Mungkin yang di kantor ya bagian administrasi doang gitu. Jadi taunya seperti itu sih. Oke, gitu ya. Nah niat awalnya mikirnya bakalan jadi kayak di bagian untuk office-nya sendiri nih, untuk kayak memberikan pelayanan dalam berupa administrasi atau justru ke lapangan awalnya? Kalau itu tuh kita nggak bisa milih ya. Oh nggak bisa milih ya? Karena itu Oh, ya? ditentukan oleh sama pimpinan kita. Oh, pimpinannya. Oke, Jadi oke. misalnya tapi rata-rata semuanya harus bisa. Oh, Di lapangan bisa, di administrasi di pun bisa. bisa. Cuman biasanya kalau pimpinan itu pasti melihat karakter dari anggotanya. Dari anggotanya lagi. Ini cocoknya ke lapangan aja deh. Ini cocoknya ke administrasi Punya aja deh, pemberian atau di pelayanan di kantor-kantor. kantor. Iya. Atau ini nanti di bagian penyidik apa segala macam itu kan. Setiap anggota kepolisian itu kan misal 1000 orang kan 1000 juga kemampuannya. Iya benar sih, benar. Jadi nggak paku mati sih. Iya Jadi sih. mau di mana aja pun bisa gitu. Cuman ya basicnya seorang polisi harus bisa semuanya. Semuanya harus bisa dia gitu. Sempat ngerasa kayak ada kendala nggak sih, problem nggak sih? Sekalipun kayak pendidikannya udah ada 7 bulan gitu ya kan, selepas itu masih tetap ada khawatir dan ragu nggak gitu kalau misalnya dari sama Pak Suhari? Kalau ragu dan khawatir tuh nggak ada sih ya kan. Cuman karena kesempatannya aja yang belum kali ya. Misalnya kayak cita-cita saya kan misalnya mau jadi penyidik mungkin di reskrim gitu ya. Iya, di reskrim makanya. Meriksa penjahat gitu ya. Cuman karena belum ada kesempatan ke sana ya saya belum melaksanakan itu. Kalau kemarin cita-cita saya menjadi polisi lalu lintas saya udah melaksanakan. Sudah melaksanakan. Oh, Iya. baik.
kemarin di Intel memberikan informasi kepada pimpinan, saya udah melaksanakan Dapat juga ya, gitu. Jadi sebenarnya setiap anggota kepolisian itu bisa semuanya melaksanakan fungsi kepolisian. Cuman karena kesempatannya aja belum ke sana, mungkin beberapa tahun lagi mungkin bisa ke sana. Bisa ke sana lagi. Betul. Emangnya mimpi apa lagi yang pengen diwujudkan oleh seorang Pak Suhari dalam ini sebagai seorang aparatur negara sendiri Iya, juga betul. gitu ya? Nggak ada sih sebenarnya. Sebenarnya saya dengan jadi seperti sekarang ini sudah bersyukur dan saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Profesional aja mungkin kalau misalnya ada kesempatan berdinas di fungsi yang lain mungkin saya kenapa tidak gitu. Oh, kenapa tidak? Akan mengembangkan lagi sayap saya atau kemampuan-kemampuan yang ada di diri untuk bisa bekerja dengan membantu masyarakat tentunya. Oh, baik. Tapi kalau misalnya di luar, kalau diandai-andaikan Pak Suhari ini bukan berprofesi sebagai seorang polisi dulu. Iya, Misalnya jalur dokter tuh dilurusin gitu ya kan. Iya. Jalur dokternya dilurusin. Kira-kira Pak Suhari bakal jadi dokter apa nih? Dokter bedah, spesialis gigi atau justru anak atau apa Pak Suhari? Dokter apa ya? Dokter apa tuh kira-kira? Dokter obgyn kali ya? Obgyn? Apa? Membantu orang melahirkan? Oh, oke. Oh, SPOG ya? Baik, mungkin itu mungkin. Wah, kok situ ya? Kok situ ya kepikiran gitu ya? Iya, kepikiran ke situ Iya, ya. kepikiran gitu Iya, gitu ya. Aku pikir ya siapa tahu jadi dokter yang suka juga hobi nyanyi gitu ya sampai akhirnya. ada juga. Saya kedengaran Pak Suhari hobi nyanyi juga nih. Enggak sih, suaranya fals ini kok. Oh iya? Iya. Janganlah kita suruh nyanyi boleh nggak? Jangan. Jangan dulu. Nanti kabur nanti yang lain. Kabur nanti yang lain. Nah, oke. Nah, untuk kalau misalnya sih saran-saran terbaik bagi calon-calon seorang baik lagi ya kayak sebagai pekerja atau juga sebagai aparatur negara untuk di wilayah keamanan dan juga pertahanan sendiri lah. Kayak Pak Suhari kan udah nyoba banget semua gitu lah ya kan betul. gitu ya. Itu apa saran terbaiknya baik yang memang menjadi polisi mudanya, polisi didinya atau mungkin calon nanti yang baru bermimpi, wah kayaknya pengen jadi polisi enak nih gitu. Iya. Apa namanya itu? Kiat-kiatnya gitu ya. Jadi polisi itu enak. Oke, itu dulu katanya dia ngejual dulu nih polisi itu enak. Jadi polisi itu enak. Buktinya banyak kok yang daftar terus jadi polisi. Iya kan? Bener. Nah, setiap tahunnya pasti banyak yang daftar. Makanya peminat jadi polisi itu banyak ya. Jadi kalau adik-adik ya yang mendengarkan podcast ini nantinya pengen jadi polisi ya harus persiapannya dari jauh-jauh hari. Oke. Nah, jadi kalau sekarang udah SMA ya kelas 3 SMA ya kelas 2 itu udah persiapan. Oke. Ada persiapan kayak fisiknya, kesehatannya, akademiknya. Jadi jangan begadang ya, jaga kesehatan. Terus ya misalnya yang masih postur tubuhnya masih gemuk ya dikurusin. Karena untuk menjadi anggota kepolisian itu harus seperfect mungkin ya. Seperfect mungkin. Kalau misalnya jerawat ya harus diobatin. Diobatin ya. gitu ya benar. Kalau yang misalnya tinggi badannya kurang ya harus ditambah. Dipanjangin. Gimana caranya gitu ya. Kan banyak olahraga, minum susu, banyak lah pokoknya. Dan ikut kalau bisa banyak sekarang camp-camp tempat pelatihan untuk menuju untuk menjadi polisi kan pelatihan-pelatihannya kan ada. Jadi silakan. Oke, bisa gitu ya. Silakan bisa diikuti seperti itu gitu ya. Yang penting katanya tadi jadi polisi itu enak. Nah, enak. Tetapi tergantung orangnya. Iya bener sih. Kadang ada yang memang hitungan 1 tahun pertama tuh nggak nikmat sampai bukan nggak nikmat, maksudnya nggak menjiwai. Betul. Sampai akhirnya. Tapi rata-rata kalau jadi polisi banyak pacarnya loh. digandrungi cewek-cewek. Oh, digandrungin sama cewek-cewek ya. Itu dia. Aduh, itu dia. Cari pacar di polisi. Jangan. Enggak. Jadi jadi anggota kepolisian itu untuk membantu masyarakat ya, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat seperti slogannya itu. Oke, baik itu. Oke deh. Terima kasih waktunya untuk kali ini Mas Suhari untuk obrolan kita yang singkat tapi mudah-mudahan bisa ada apa ya? Menghibur juga untuk banyak orang. Biar ada manfaatnya juga kepada adik-adik yang menjadi polisi, mudah-mudahan termotivasi. Benar banget. Biarpun meskipun awalnya misalnya cita-citanya jadi guru, jadi presiden gitu ya. Tapi nggak tahu kalau ternyata fisik kita, nilai gaya hidup. Betul sekali. Tadi, iya. Ya kan? Kalau misalnya apa namanya itu? Cita-citanya dokter ya, tiba-tiba
di sekolah matematikanya Matematika rendah. rendah, ya bener. Iya gitu kan. Cepat-cepat langsung cari kemampuan mana yang bisa digali. Betul. Gitu. Entah di olahraga bisa kan? Entah di musik. Bisa, benar bisa. gitu ya kan. Mudah-mudahan itu bisa jadi arahan kamu juga, karena memang nggak semua hal yang pertama kali kita inginkan akan jadi finishnya atau garis Betul. akhirnya gitu ya kan. Coba eksplorasi diri, di mana tahu siapa tahu itu jalan kamu yang terbaik nih. Betul. Oke. Thank you sekali lagi Pak Suhari untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah mau hadir di rangkaian Radio Talk podcastnya RRI Pekanbaru. Kita pamit. Bye bye.